Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 basis data saya. Di sini nama saya yaitu Muhammad Al-Amin dengan NPM 23081070 jurusan Informatika. Jadi di sini diberikan ERD aplikasi pemesanan makanan di restoran. Dalam tugas sebelumnya, setelah merancang struktur basis data dari model Entity Relationship Diagram atau ERD di atas, langkah selanjutnya adalah menerapkan perintah SQL yang termasuk dalam Data Manipulation Language atau DML. DML digunakan untuk memanipulasi data dalam basis data setelah struktur tersebut telah didefinisikan menggunakan Data Definition Language. Perintah DML terdiri dari insert, update, dan delete yang digunakan untuk menambah, memperbarui, dan menghapus data dari tabel-tabel yang telah dibuat. Kemudian, data yang telah dimasukkan akan ditampilkan dengan query select dan diikuti beberapa pernyataan khusus yang berkenaan dengan tabel yang diseleksi. Jadi yang pertama itu memasukkan data dengan insert. Tabel yang telah dibuat tidak akan ada gunanya jika tidak diisi data ke dalamnya. Jadi proses insert data ke dalam tabel dilakukan dengan menggunakan sintaks insert into nama underscore table values untuk memasukkan data ke semua kolom pada tabel. Atau dengan menggunakan sintaks insert into nama underscore table values dalam kurung nama underscore field 1, field 2, dan field seterusnya. Untuk memasukkan data ke kolom tertentu pada tabel, setiap pengisian kolom dibatasi dengan tanda koma dan field bertipe data varchar diberikan tanda petik 1 agar MySQL tidak error. Jadi yang pertama memasukkan data ke tabel karyawan. Di sini saya masukkan dengan data-data seperti ini. Dengan menggunakan sintaks insert into karyawan values, maka data dari karyawan akan dimasukkan ke dalam semua kolom atau field pada tabel karyawan. Terus yang kedua ada memasukkan data ke tabel bagian. Datanya saya buat seperti ini, menggunakan sintaks insert into bagian values. Data bagian dimasukkan ke dalam tabel bagian menggunakan sintaks insert into bagian values. Terus yang ketiga ada memasukkan data ke tabel pelanggan dengan data-data seperti ini, menggunakan sintaks insert into pelanggan values, maka data dari pelanggan akan dimasukkan ke dalam semua kolom atau field pada tabel pelanggan. Yang keempat ada memasukkan data ke tabel menu dengan data-data seperti ini menggunakan sintaks insert into menu values, maka data dari menu akan dimasukkan ke dalam semua kolom atau field pada tabel menu. Terus yang terakhir ada memasukkan data ke tabel harga, yang kelima. Dengan data seperti ini menggunakan sintaks insert into harga values, maka data dari harga akan dimasukkan ke dalam semua kolom atau field pada tabel. Terus yang kedua ada proses update dan delete data. Data yang sudah dimasukkan ke dalam tabel dapat diubah dengan menggunakan query update atau dihapus dengan query delete. Yang pertama ada proses update data pada tabel. Jadi di gambar di atas menunjukkan data awal tabel karyawan. Jika diasumsikan terjadi perubahan data pada tabel karyawan di mana terdapat karyawan yang salah alamatnya, maka alamat karyawan dapat diubah menggunakan sintaks update karyawan set alamat sama dengan lampisang where id underscore karyawan sama dengan 105. Jadi dengan menggunakan query select terlihat pada gambar di atas bahwa alamat karyawan pada id underscore karyawan 105 berubah dari lam gugup di sini menjadi lam pisang di sini setelah kita update. Terus yang kedua ada proses delete data pada tabel. Query delete digunakan untuk menghapus data yang tidak terpakai lagi di tabel. Jika diasumsikan data pada tabel karyawan dari karyawan yang memiliki ID underscore karyawan 108 sudah tidak bekerja lagi dan ingin dihapus, maka kita dapat menggunakan sintaks delete from karyawan where ID underscore karyawan sama dengan 108. Jadi setelah memasukkan sintaks seperti itu, maka tidak terlihat lagi bahwa data dari ID underscore karyawan 108 sudah tidak ada lagi di dalam database. Terus yang ketiga ada proses seleksi data. Query select digunakan untuk seleksi data atau dengan kata lain menampilkan data tertentu dari satu atau lebih tabel. Query select sendiri dapat dikombinasikan dengan statement seperti where atau operator seperti between, and, or, like, dan in untuk menampilkan data yang lebih spesifik. Yang pertama ada query select untuk menampilkan semua data pada tabel. Pada gambar di atas, sintaks select bintang from karyawan akan menampilkan semua data pada tabel karyawan. Yang kedua ada query select untuk menampilkan kolom tertentu. Jadi
Sintaks select nama from karyawan akan menampilkan data di tabel karyawan pada kolom nama aja. Jadi yang lain-lain tidak terlihat. Terus ada query select data dengan kondisi tertentu menggunakan where. Query where digunakan untuk memberikan kondisi tertentu pada query select sehingga data yang tampil menjadi terfilter. Jadi pada gambar di sini sintaks select bintang from karyawan where nama sama dengan Syukri akan menampilkan data di tabel karyawan yang memiliki nama Syukri. Terus ada query select menggunakan operator AND dan OR. Operator AND dan OR digunakan untuk memfilter record berdasarkan lebih dari satu kondisi. Operator AND akan menampilkan record jika semua kondisi pada where bernilai benar. Jadi pada gambar di sini sintaks select bintang from karyawan where nama sama dengan Elsa dan alamat di iMachine akan menampilkan data pada tabel karyawan yang bernama Elsa dan memiliki alamat di iMachine. Sedangkan operator OR akan menampilkan record jika salah satu saja kondisi pada where bernilai benar. Jadi pada gambar di sini sintaks select bintang from karyawan where nama Elsa OR alamat Niusu akan menampilkan data pada tabel karyawan yang memiliki alamat di Niusu dan bernama Elsa. Query select menggunakan operator between. Operator between ini digunakan untuk menangani operasi jangkauan. Jadi pada gambar di sini sintaks select bintang from karyawan where ID underscore karyawan between 104 dan 107 akan menampilkan data pada tabel karyawan yang memiliki ID karyawan antara 104 sampai 107. Terus query select menggunakan operator like. Operator like digunakan untuk mencari suatu data dengan menyebutkan tanda wildcard berupa garis bawah atau persen. Jadi pada gambar di sini sintaks select bintang from karyawan where nama like persen L persen akan menampilkan data pada tabel karyawan yang di namanya memiliki huruf L di posisi apa di mana saja. Seperti Ariel di ujung, Halim di tengah, Elsa di tengah. Dan yang terakhir ada query select menggunakan operator in. Jadi operator in memungkinkan kita menspesifikkan banyak nilai sekaligus pada statement where. Operator in sebenarnya bentuk ringkas dari kondisi OR yang banyak berkali-kali. Jadi pada gambar di sini sintaks select bintang from karyawan where alamat in Niusu dan Limpo akan menampilkan data pada tabel karyawan yang memiliki alamat di Niusu dan Limpo. Mungkin itu saja presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.